Lo pernah kebayang nggak? Lagi kerja, Lagi fokus sama tugas. Terus tiba-tiba negara lu bubar. dan lo taunya pas lagi di luar angkasa. Itu yang kejadian sama Sergei Krikalev. Tahun 1991, dunia lagi panas-panasnya. Uni Soviet lagi diambang kehancuran. Ekonomi kacau. Politik berantakan. Satu persatu wilayahnya mulai melepaskan diri. Tapi ratusan kilometer di atas bumi. Ada satu orang yang nggak tahu apa-apa. Namanya Sergei Krikalev, kosmonaut Uni Soviet. Orang yang literally ditinggal negaranya di luar angkasa. Krikalev lahir di Leningrad tahun 1958. Dari kecil dia udah obses sama luar angkasa. Ibunya pengen dia jadi dokter. Tapi dia keras kepala. Dia maunya jadi kosmonat. Lulus teknik mesin. Kerja di NPO Energia. Awalnya cuma insinyur yang ngetes peralatan dan benerin mesin. Sampai suatu hari dia ikut bantu nyelamatin stasiun luar angkasa Salyut 7 yang sempat kehilangan kendali. Prosedur yang dia kembangin berhasil. Dari situ karirnya melejit. Dia dipilih jadi kosmonaut. Misi pertamanya ke stasiun luar angkasa Mir tahun 1988. 151 hari di orbit. Dan dia jatuh cinta. Sama bumi yang kelihatan kecil dari atas sana. Sama sensasi tanpa gravitasi. Sama sunrise dan sunset yang muncul 16 kali sehari. Buat dia, luar angkasa itu rumah kedua. Makanya tahun 1991 dia berangkat lagi. Harusnya cuma 5 bulan. Tapi 2 hari setelah peluncuran, sistem penargetan pesawat rusak. Kalau docking gagal, bisa nabrak Mir. Selesai. Semua panik. Kecuali Krikalev. Dia ambil alih. Manual docking. Presisi. Mereka selamat. Masalahnya bukan itu. Masalah sebenarnya ada di bumi. Agustus 1991, Uni Soviet makin kacau. Kudeta gagal. Wilayah pecah. Pemerintah goyah. Oktober harusnya Krikalev pulang. Tapi penggantinya nggak bisa berangkat. Dana nggak ada. Negara lagi sibuk nyelamatin diri sendiri. Akhirnya datang tim pengganti. Tapi teknisinya belum berpengalaman. Krikalev nolak pulang. Bukan karena dia gak mau balik. Tapi karena dia tahu Mir lagi rapuh. Sering ngaror. Belum membab. Alarm bahaya bunyi termus. Kalau dia turun, stasiun itu bisa terbengkalai. Jadi dia pilih tinggal. Lalu tanggal 26 Desember 1991. Uni Soviet resmi bubar. Negara yang ngirim dia keluar angkasa sudah tidak ada. Bayangin lo lagi ngorbit bumi. Terus tahu-tahu pas turun saat itu, Paspor lo udah nggak berlaku. Selama di Mir, Krikalev bahkan nggak langsung dikasih tahu. Dia cuma bisa komunikasi lewat radio. Ngobrol sama orang Amerika. Orang Australia. Nanya kabar Buni. Dan dari merekalah dia tahu. Negaranya sudah hilang. Sementara itu, Rusia, negara baru yang muncul, lagi krisis ekonomi parah. Buat kirim roket, mahal. Buat kirim makanan, mahal. Bahkan kosmodrom Baikonur sekarang milik Kazakhstan. Jadi Rusia harus bayar sewa. Semua gara-gara satu orang yang masih di orbit. Secara fisik, tubuh Krikalev mulai terdampak. Masa otot turun. Tulang melemah. Risiko radiasi meningkat. Harusnya ada kapsul darurat buat pulang. Tapi lagi-lagi dia doh. Dia nggak mau Mir, Kosar. akhirnya setelah 311 hari, Hampir 10 bulan, baru ada solusi. Jerman bayar 24 juta dolar supaya astronotnya bisa terbang ke Mir. Sekalian gantiin Krikalev. 25 Maret 1992. Krikalev akhirnya pura. Dia berangkat sebagai warga negara Uni Soviet. Dia pulang ke bumi yang sudah terpecah jadi 15 negara. Selama di atas sana, dia sudah mengorbit bumi lebih dari 5.000 kali. Dan yang lebih gila lagi, dia nggak kapok. Setelah itu dia malah ikut program gabungan Rusia-Amerika. Terbang lagi. Dan lagi, total waktu yang dia habiskan di luar angkasa, 803 hari lebih. rekor dunia pada masanya.
Ditinggal negara. Terkatung-katung di orbit. Nggak tahu masa depan kayak apa. Tapi tetap balik lagi ke langit. Kalau itu bukan definisi legend. Gue nggak tahu lagi apa.